Firman Tuhan kita sudah membacanya dari kitab Yeremia pasal yang pertama ayat kedua hingga ayat 10 dengan judul Jangan takut berbicara tentang kebenaran. Sekali lagi judul firman Tuhan kepada kita, jangan takut berbicara tentang kebenaran, Yeremia 1 ayat 6 hingga ayat 10. Jemaat Tuhan yang diberkati, siapa saja bisa mengalami rasa takut. Ya, ketika diperhadapkan dengan situasi yang menakutkan baginya. Dan salah satu situasi yang menakutkan bagi beberapa orang ialah berbicara di depan umum. Survei membuktikan berbicara di depan umum adalah fobia yang sangat umum dan diyakini mempengaruhi hingga 75% populasi. Dan itu adalah sebuah kenyataan. Tentunya semua kita juga pernah diperhadapkan demikian. Saya masih ingat jemaat Tuhan ketika pertama sekali saya khotbah di pemuda-pemudi di Kota Medan. Dan itu pertama sekali saya khotbah. Tahukah jemaat Tuhan, lembaran khotbah yang diberikan kepada kami ada 6 lembaran, lebih banyak dari ini. Dan saya berpikir keras, bagaimana caranya saya menyampaikan semua isi khotbah ini. Sebelum kita khotbah, ada namanya sermon. Sermon ini belajar khotbah. Kita kumpul, ya, pemimpin utamanya menyampaikan apa pesan daripada firman. Supaya kita semua yang khotbah, baik hari Sabtu, hari Minggu pagi, ibadah penginjilan sore, dapat itu kesan atau dapat itu pesan sesuai dengan apa yang didapatkan oleh hamba Tuhan ini. Nah, ini pertama sekali saya harus khotbah. Dan di mana saya diberikan kesempatan untuk khotbah itu, ada beberapa teman kami seangkatan dengan saya waktu kuliah. Dan saya berpikir keras bagaimana caranya untuk menyampaikan yang 6 lembar ini. Mulailah saya baca satu persatu. Saya catat inti-intinya apa yang akan saya sampaikan. Dan ketika waktunya jam pelayanan, sudah mulai gugup. Sudah biasa saya berdiri di depan karena saya adalah mengkoordinir, ya, training dasar dan training pelayanan. Kalau pemimpinnya, pengajarnya belum ada, tentunya saya yang berbicara kepada peserta. Dan itu mungkin hal yang biasa, tapi khotbah belum pernah. Dan itu adalah pengalaman pertama saya ketika saya khotbah. Tentunya saya gugup. Mulai dari ujung kaki, rasa dingin itu saya rasa. Padahal cuacanya tidak dingin, lagi panas ini. Tapi tangan saya, kaki saya mulai dingin. Seperti es. Ketika saya maju di depan, ya, kekasih Tuhan, gugup itu mulai muncul. Tahukah Bapak Ibu Saudara, saya sudah siapkan segala sesuatu, ya, serapi-rapinya. Karena gugup tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, apa yang saya sudah siapkan. Dan memang itu bukti, siapapun kita pernah mengalami demikian. Katakan amin. Dan memang ada juga sebagian kecil yang sedikit gugup berbicara di depan umum. Selebihnya mengalami kepanikan dan ketakutan yang berlebihan. Ya, sebelum dia maju, dia rasa takut, gelisah. Sehingga apa yang sudah disiapkannya itu abur-abur. Tidak seperti apa yang sudah dibayangkannya. Semua yang ada di benaknya, ya, blank semua. Tidak tahu lagi apa yang akan disampaikannya.
tampil. Walaupun sudah biasa tampil, tentunya gugup itu wajar. Ketika maju atau berdiri di panggung, itu wajar sedikit gugup. Itu wajar, kekasih Tuhan. Sesampainya saya di Rote setelah menikah, saya ingat waktu itu saya pertama sekali dikasih kesempatan di persekutuan di NEE. Dan itu perdana saya menyampaikan firman di Rote. Saya sudah siapkan segala sesuatu. Sudah biasa saya khotbah di pemuda-pemudi, di ibadah sore juga. Tapi karena itu pertama bagi saya ada di Rote dan lumayan banyak yang hadir. Kalau saya bandingkan di tempat saya melayani awalnya, ya tidak sebanding banyaknya. Tapi biasa, wajar kalau itu gugup. Nah, pertama saya masuk, mulai gugup. Keringat dingin. Dan jujur, awal-awal saya khotbah, itu tidak tahu arahnya mau kemana. Padahal ini sudah biasa saya khotbah loh. Detik-detik terakhir mulai bagus sudah penguasaan panggung. Dan setelah selesai saya berkata kepada Bapak, "Gimana tadi?" Ya lumayan ini baru dipertanyakan. Tapi yang membuat saya semangat ada seorang ibu berkata, "Ibu pendeta, hari ini saya diberkati dengan khotbah ini." Ya kagum juga. Kenapa ada yang diberkati? Padahal saya tidak teratur saya sampaikan kebenaran firman tadi awalnya. Dan saya rasa juga kayaknya entah kemana-mana saya omong. Jadi itu wajar, kekasih Tuhan. Dan memang itu kenyataan, ya, berbicara di depan umum itu mempengaruhi hingga 75% populasi. Dan itu dinamakan sebagai fobia sosial atau gangguan kecemasan sosial. Dan setiap kali kita berdiri di depan, pasti ada yang namanya demikian. Ketika kita mengalami, bisa saja ya gemetar, tak terkendali, berkeringat, ya, denyut jantungnya tidak normal. Ketika kita pegang mic, sudah gemetar. Suara pasti berubah. Tidak seperti biasanya. Dan kekasih Tuhan, semua itu kita bisa mengendalikannya. Memang awal kita maju gugup, tapi kita bisa menguasai panggung. Ada trik-triknya. Nah, jemaat Tuhan yang diberkati, kebanyakan gugup itu terjadi karena kita berpikir takut salah. Takut dihakimi, takut ditolak. Dan dari semuanya itu saya simpulkan kebanyakan takut salah. Belum maju, belum tampil, dia sudah mulai takut. Aduh, bagaimana nanti bicara saya? Jangan-jangan ada kesalahan dalam berbicara. Belum maju, dia sudah berpikir demikian. Itulah yang membuat seseorang itu mulai gugup dan tidak merespon ketika diberikan satu tugas kepadanya. Dan hari ini menceritakan kisah seorang nabi, yaitu Nabi Yeremia. Ketika Tuhan memilihnya dan memberikan tanggung jawab kepadanya sebagai seorang nabi, dia takut, dia enggan. Bahkan, ya, Alkitab mencatat berbagai alasan dilontarkannya atau disampaikannya kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, dia tidak pandai berbicara. Dia tidak tahu apa yang akan
hebatnya ketika panggilan yang paling luar biasa disampaikan kepada Yeremia untuk menjadi seorang nabi, dia tolak. Dengan alasan dia tidak pandai berbicara, dia tidak sanggup. Ya, kekasih Tuhan, wajarlah alasan demikian. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, sebenarnya maksud dari alasan Yeremia tersebut ialah, mengapa Tuhan memilih saya? Mengapa bukan orang lain? Kan masih ada orang-orang yang lebih hebat dari saya. Makanya dia memakai banyak alasan. Saya tidak pandai berbicara. Saya tidak bisa, ya saya masih muda. Kesimpulannya kenapa dia melontarkan kata-kata demikian, berbagai alasan? Karena dia rasa ya tidak pantas dia jadi seorang nabi. Kenapa Tuhan memilih saya bukan orang lain? Maka Bapak Ibu Saudara, bukankah kita juga memberikan sejumlah alasan kepada Tuhan ketika Ia memilih kita untuk melayaninya? Berbagai alasan kita sampaikan kepada Tuhan, mungkin melalui pemimpin kita, ketika kita dipilih untuk melayani Dia, baik di ibadah umum, ibadah raya kita, maupun di ibadah misal, di ibadah doa syafaat, dan seterusnya. Ada banyak alasan yang kita sampaikan, yang mungkin juga secara pemikiran manusiawi kita itu masuk akal. Seperti apa alasan-alasan yang disampaikan oleh Yeremia kepada Tuhan itu masuk akal. Saya kan masih muda, saya tidak pandai berbicara. Saya mau bertanya kepada saudara, itu masuk akal atau tidak? Halo? Masuk akal atau tidak? Apa? Tapi itu masuk akal. Kalau contohnya saudara dipilih untuk khotbah di ibadah sore, kalau saudara punya alasan, aduh ibu, aduh pak, jangan dulu lah, tunggulah saya masih belajar. Itu masuk akal atau tidak? Masuk akal. Karena memang kenyataannya dia masih belajar. Tetapi kekasih Tuhan, kita belajar dalam kehidupan ya Yeremia. Ketika Tuhan memanggil dia, memilih dia untuk menjadi penyambung lidah Allah, dia menolak. Tapi Tuhan tidak berhenti di situ saja. Dia memberikan satu harapan kepada Yeremia. Dia memberikan jaminan kepada Yeremia bahwa akulah yang menyertai engkau. Bersiaplah untuk panggilan ini. Katakan amin. Tuhan yang memperlengkapi Yeremia dalam kelemahannya. Demikian juga kita jemaat Tuhan. Kalau Tuhan sudah memanggil saudara melayani Dia, Tuhan akan memperlengkapi saudara. Dia tidak membiarkan saudara sendiri. Sampai-sampainya ketika saudara sedang melayani, saudara boleh atau bisa terheran-heran kepada diri saudara. Kenapa bisa ya? Tadinya kayaknya saya tidak bisa. Kenapa setelah saya berdiri ada saja hal-hal yang baru saya sampaikan. Asal kita mau saja. Katakan haleluya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi jemaat Tuhan ketika pemimpin misal menyuruh, Pak hari ini mau siap ya,
sampaikan atau pimpin sharing. Nona siap ya, pimpin sharing. Nyong siap ya, pimpin sharing, pimpin pujian. Seharusnya kalau kita tahu bahwa Allah memperlengkapi kita di setiap kelemahan kita, Allah turut bekerja dalam setiap kehidupan kita, maka tidak ada alasan bagi kita. Langsung kita menjawab iya, saya mau. Karena dia tahu bahwa Allahnya sanggup menolong dia. Katakan amin. Katakan amin. Katakan haleluya. Kalau boleh saya katakan, bukan hanya dalam situasi demikian. Ketika firman Tuhan menyuruh kita satu perintah untuk memberitakan Injil, bersaksi, kita harus berkata iya. Ada alasan? Iya. Saya sibuk kok. Dari pagi sampai malam. Tidak ada waktu. Kalau boleh kita jujur, kita punya waktu. Kita ketemu dengan orang-orang, ya, kemanapun kita pergi. Cari kesempatan untuk menyampaikan kebenaran. Jadi jemaat Tuhan yang diberkati, mengapa kita harus berani berbicara tentang kebenaran? Poin kita yang pertama, mengapa kita harus berani berbicara tentang kebenaran? Yang pertama, berbicara kebenaran merupakan ketaatan kita kepada Tuhan. Perhatikan Alkitab saudara kembali di ayat 7-8. Berbicara kebenaran merupakan ketaatan kita kepada Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati, Tuhan mengubah paradigma Yeremia yang menganggap bahwa dirinya belum bisa dipakai oleh Tuhan karena ia masih muda. Belum waktunya dia menerima panggilan Tuhan, menyambung lidah Tuhan untuk menyampaikan kebenaran kepada bangsa Israel. Tuhan menyangga itu. Tuhan mengubah paradigma daripada Yeremia. Makanya kita mencatat bahwa Tuhan berkata, jangan engkau berkata engkau masih muda, melainkan engkau harus menaati apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi Yeremia harus pergi kepada siapapun Tuhan utus untuk menyampaikan kepada mereka apa yang Tuhan sampaikan. Dan ini tantangan besar kepada Yeremia. Tahukah Bapak Ibu Saudara, Allah memilih Yeremia untuk menyampaikan banyak kabar yang tidak menyenangkan telinga orang Israel dan orang Yehuda. Itu sebabnya Yeremia enggan dan takut. Tapi karena itu sebuah perintah, tidak mau tidak, ia harus menaatinya juga. Dan kisah Yeremia ini, ketika ia menaati Allah, ia tidak pernah merasakan nyaman dalam perannya sebagai seorang nabi. Karena Alkitab mencatat bahwa Yeremia disebut sebagai nabi yang menangis. Dan yang luar biasanya di ayat yang ke-8, bahwa Allah menyertai dia. Dan yang lebih luar biasa lagi, dia menjadi salah satu nabi terbesar yang pernah dikenal di dunia ini. Kalau kita membatasi kuasa Tuhan dengan pemikiran kita, perasaan kita, kita tidak akan maju-maju. Kita tidak akan melihat kemuliaan Allah yang besar, penyertaan Tuhan
dengan alasan apapun. Sebab siapapun Tuhan bisa pakai untuk melakukan perintah Tuhan. Makanya kekasih Tuhan, Yohanes Pembaptis pernah berkata, Lukas 3 ayat 8, buka Alkitab saudara. Lukas 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Jadi siapapun Tuhan bisa pakai. Kalau saudara tidak mau, Tuhan bisa pakai yang lain. Ketika Tuhan kasih kesempatan saudara kepada saudara untuk melayani, tangkap itu. Siaplah melayani Tuhan. Katakan amin. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari perhatikan. Tunjukkanlah dengan perbuatanmu bahwa kamu sudah bertobat dari dosa-dosamu. Jangan mulai berkata bahwa Abraham adalah nenek moyangmu. Ingat, dari batu-batu ini pun Allah sanggup membuat keturunan untuk Abraham. Saya tidak bisa melakukan perintah Tuhan karena saya masih begini keadaannya. Tadi malam kami ada kunjungi anak Tuhan. Dan ketika kami tanya, kenapa tidak datang? Dia mulai berkata, ketika saya menyembah, ada tuduhan-tuduhan di pikiran saya. Kamu masih begini, kamu tidak layak. Lihat rumah tanggamu. Itulah yang membuat saya tidak datang. Apa yang saya katakan? Dan Bapak Gembala juga jelaskan. Itu salah besar. 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah layakkan saudara. Kenapa kita masih berkata saya tidak layak? Itu tuduhan daripada iblis. Untuk merebut saudara jauh dari jalan Tuhan. Sia-sia dong, 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah serahkan hidupnya untuk saudara. Masa kan saudara berkata saya tidak layak? Oke lah, mungkin karakter saudara masih berjuang. Tapi saya mau katakan, karakter itu sepanjang umur hidup kita berjuang. Justru dalam keadaan situasi yang tidak enak kita datang kepada Dia supaya kita dibersihkannya, supaya kita diingatkan untuk terus setia pada jalan kebenaran. Katakan amin. Jadi salah besar kalau saudara berkata sudahlah hari ini saya sudah berdosa, sudah marah sama anak saya, biarlah saya tidak datang ibadah. Itu tipu daya iblis. Ketika dalam keadaan itu kita datang kepada Tuhan, saya percaya Roh Kudus menyadarkan saudara, dan ketika pulang dari ibadah, saudara berubah. Bagaimana hidup saudara bisa berubah kalau saudara tidak dengar, tidak datang ibadah? Mustahil. Kami kasih pengertian supaya paradigmanya, pemikirannya diubah. Hari ini memang dia janji datang. Saya tadi telepon, tidak tersambung. Janji kami kalau dia tidak datang kami kunjungi. Kami sayang sama saudara. Kami tidak mau saudara hilang dari panggilan Tuhan. Kita sama-sama berjuang sampai panggilan Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau ada anak-anak Tuhan yang tidak hadir berkali-kali, jangan diam pemimpin misal. Itu tanggung jawab Pak dan Ibu. Apa tanggung jawab saudara? Tahukah saudara itu panggilannya itu besar. Sebagai pemimpin misal, itu berharga panggilan saudara. Saudara memimpin ya jemaat Tuhan 10 atau mungkin 5 atau 3 orang, itu sudah luar biasa. Itu saudara menjadi penyambung lidahnya Allah. Tapi kalau saudara tidak memperhatikan anggota misal saudara, parah itu. Saya keras hari ini. Tanggung jawab itu bagi kita semua. Saudara sudah dipilih melayani Tuhan. Saudara punya tanggung jawab
Kalau saudara sudah ingatkan, tapi kalau dia tidak datang, itu urusan dia. Ada anak Tuhan. Kita berbagai cara. Kita kunjungi. Dia datang. Saya panggil. Saya omong baik-baik di dia. Saya suruh